Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan ini bahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Nah, kita membahas bagian keenam yaitu IMLTD untuk bakteri sifilis. Ini merupakan inisiasi perkuliahan pertemuan keenam. Jadi Treponema pallidum merupakan bakteri sifilis yang berbentuk spiral yang dapat menyebabkan penyakit lues dan menjadi masalah karena salah satu dari IMLTD. Nah, bersama channel Ateli Indonesia, mari kita simak materinya, dimulai dulu dengan IMLTD sifilis. IMLTD disebabkan oleh bakteri, salah satunya adalah sifilis yang biasa disebut dengan penyakit raja singa atau lues. Sifilis merupakan salah satu infeksi menular seksual atau IMS yang menimbulkan kondisi cukup parah seperti infeksi otak, neurosifilis, dan kecacatan tubuh yaitu guma. Pada ibu hamil terinfeksi sifilis bila tidak diobati dengan adekuat menyebabkan 67% kehamilan berakhir dengan abortus, keguguran, lahir mati atau infeksi neonatus, sifilis kongenital. Nah, lanjut lagi di sini kita masuk ke bakteri sifilis. Jadi pada gambar ya terlihat bakterinya seperti kumparan melingkar ya. Ini adalah bakteri sifilis, dia bentuknya seperti spiral. Sifilis merupakan penyakit akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Menular melalui hubungan seksual, bersifat menahun, dapat menimbulkan komplikasi luas, merusak hampir semua jaringan tubuh termasuk otak dan kardiovaskular. Jadi ini infeksinya hampir ke seluruh tubuh dan sistemik ya. Sifilis merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh Spirochaeta yaitu Treponema pallidum. Nah, bakteri sifilis ini merupakan bentuk infeksi menular seksual. Penularannya selain hubungan seksual, infeksi dapat ditularkan secara vertikal dari ibu kepada janin dalam kandungan atau saat kelahiran. Nanti ada bedanya, ya kan, intrauterin, nanti kan postnatal, ya kan, nanti pasca ya nanti. Melalui produk darah atau transfer jaringan telah terinfeksi. Serta dapat ditularkan melalui alat kesehatan. Sifilis secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu sifilis kongenital, ini ditularkan dari ibu ke janin selama dalam kandungan atau kehamilan. Sementara sifilis yang didapat atau acquired ini ditularkan melalui hubungan seksual atau jarum suntik dan produk darah yang terinfeksi. Jadi di sini produk darah ini maksud adalah produk-produk dari transfusi atau donor darah si pendonor yang akan didonorkan kepada pasien. Kita masuk ya ke epidemiologi. Angka kejadian sifilis mencapai 90% di negara-negara berkembang. WHO memperkirakan sebesar 12 juta kasus baru terjadi di Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Karibian. Nah, survei terpadu dan biologi terpadu STBP, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, melaporkan bahwa prevalensi sifilis di Indonesia masih cukup tinggi. Jika dibandingkan laporan STBP tahun 2007, prevalensi sifilis pada populasi waria tetap tinggi. Bahkan pada populasi LSL, ini lelaki yang seksualnya ini bermasalah ya dia. Dan penasun meningkat 3 kali lipat. Jadi di sini pengguna narkotika suntik ya, penasun.
Lanjut lagi di sini untuk epidemiologinya, jadi secara rinci prevalensinya terbagi beberapa populasi. Yang pertama rinciannya prevalensi pada waria sipil sebesar 25%, ini paling tertinggi ya. Wanita penjajah seks langsung sebesar 10%, lelaki berhubungan seksual dengan lelaki atau LSL 9%, nah ini homoseksual. Warga binaan, lembaga pemasyarakatan sebanyak 5%, pria berisiko tinggi sebesar 4%, wanita penjajah seks tidak langsung sebesar 3%. Dan pengguna narkotika suntik, penasun sebanyak 3%. Dari rincian ini teman-teman bisa menjelaskan ya, yang mana yang paling tertinggi. Jadi yang paling tertinggi adalah yang paling atas, sementara yang paling rendah adalah yang paling di bawah. Jadi di sini kasusnya pada waria paling tertinggi dan penjajah seks langsung pada wanita. Nah, kita pindah ke struktur bakteri. Treponema pallidum ditemukan oleh Scaudin dan Hofmann 1905. Dengan ciri morfologi berbentuk spiral berukuran panjang 6-15 mikron. Terdiri dari 8-24 kumparan. Jadi lilitan ya maksudnya di sini. Dapat bergerak maju mundur, berotasi, undulasi, jadi sambil maju sambil berputar dari sisi yang satu ke sisi yang lain ya, layaknya seperti ulir. Treponema pallidum berkembang biak dengan cara membelah secara transversal. Transversal di sini maksudnya adalah melintang. Nah, masih di struktur bakteri di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada contohnya dia bergerak di situ ya, karena dia ada memiliki aksial filamen yang mana dia lentur sehingga dia bisa berputar ya bergeraknya. Stadium aktif berlangsung setiap 30 jam, tidak dapat bertahan hidup di udara kering, suhu panas, tidak tahan desinfektan misalnya sabun. Tidak dapat dibiarkan di media buatan, namun dapat diinokulasi pada hewan percobaan. Treponema pallidum memiliki genom terkecil pada 1,14 juta base pair, jadi pasangan basanya. Dan memiliki kemampuan metabolisme yang terbatas, serta mampu untuk beradaptasi dengan berbagai macam jaringan tubuh mamalia. Jadi dia bisa beradaptasi sehingga tidak terlokalisir hanya di satu tempat. Misalnya seperti gonoro, dia di kelamin saja terlokalisir dengan di area mata. Nah, kali ini dia bisa di mana saja di jaringan tubuh mamalia, contohnya manusia. Nah, lanjut lagi kita masuk ke klasifikasi bakteri sifilis. Dia merupakan kingdom Eubacteria, kemudian filumnya Spirochaetes, kemudian kelasnya Spirochaetes juga, kemudian ordonya Spirochaetales, lalu familinya ini adalah Treponemataceae, lalu genusnya Treponema dan spesiesnya adalah Treponema pallidum. Dia mampu bergerak, bergelombang, maju mundur seperti ulir. Karena kita lihat di situ ya, ada endoflagella, kemudian aksial filamennya ada, sel membran, kemudian periplasmic space, outer membran. Nah, di sini dia menyebabkan dia seperti layaknya kita menggunakan ulir, maju bisa, mundur bisa sambil berputar. Nah, kita pindah langsung lanjut ke selanjutnya. Ini adalah secara besar struktur Treponema pallidum yang secara lengkap di sini. Dia adalah spirochaet, corkscrew atau move forward. Jadi dia bisa berputar maju balik mundur ya, seperti halnya ulir. Karena ini memungkinkan dia memiliki aksial filamen yang sifatnya lentur dan mudah digerakkan. Lanjut kita pindah di sini, ini adalah gambar bakteri Treponema pallidum ya, dan ini ada yang satunya dark field microscope. Jadi mikroskop lapang pandang gelap untuk melihat bakterinya dengan cara diubah ya, lapang pandangnya gelap, dia akan lebih jelas terlihat karena bakterinya ini sukar diwarnai. Lanjut kita masih morfologi bakteri.
Treponema pallidum merupakan bakteri gram negatif. Bakteri ini memiliki bentuk tubuh spiral, mampu bergerak ke segala arah dengan sangat motil. Bakteri ini aktif bergerak berotasi hingga 90 derajat dengan cepat di sekitar endoflagelnya. Bahkan setelah menempel pada sel melalui ujungnya lancip. Spiralnya sangat tipis sehingga tidak bisa dilihat secara langsung, namun diperlukan pewarnaan imunofluoresensi atau iluminasi lapang gelap dan mikroskop elektron. Jadi dia pewarnaan biasa tidak begitu bagus dan kontras. Jadi paling bagus dengan pewarnaan imunofluoresensi. Nah, morfologi Treponema pallidum diamati menggunakan mikroskop elektron ya, sebagaimana gambar tadi. Lanjut lagi kita ya, di sini masuk selanjutnya adalah cara penularannya. Sipilis secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seperti yang tadi ya, sipilis kongenital diluarkan dari ibu ke janin selama dalam kandungan, dan sipilis yang didapat atau akuere ditularkan melalui hubungan seksual atau jarum suntik dan produk darah terinfeksi. Jadi seseorang yang pernah terinfeksi sipilis tidak akan menjadi kebal dan dapat terinfeksi kembali. Jadi di sini tidak ada kekebalan yang permanen sehingga dia akan terinfeksi kembali oleh sifilis tadi. Dan infeksinya dia bisa menyebabkan pada bayi tadi kongenital, sementara pada orang dewasa akan terlihat seperti pada gambar ya, ada bercak-bercak pada telapak tangan contohnya, dan mungkin juga di tubuh, di punggung, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, masih di cara penularan, kita bahas yang pertama, hubungan seksual atau membran mukosa vagina dan uretra. Kebanyakan kasus infeksi sifilis didapatkan dari kontak seksual langsung dengan orang menderita sifilis aktif, baik primer maupun sekunder. Penelitian mengenai penyakit sifilis menunjukkan bahwa lebih dari 50% penularan sifilis melalui kontak seksual. Ini paling terbanyak ya, terutama pada kasus waria, juga pada kasus wanita penjajah seks. Nah, masih di hubungan seksual di sini ya. Di dalam tubuh manusia, setelah berhasil menginfeksi dalam beberapa jam, bakteri akan sampai ke kelenjar getah bening terdekat. Kemudian menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, bakteri ini dapat mengakses sampai ke sistem peredaran darah dan getah bening inang melalui jaringan dan membran mukosa. Jadi nanti dia bisa menyebabkan luka atau tanda bercak merah pada permukaan kulit. Nah, yang kedua, kontak langsung dengan lesi atau luka yang terinfeksi. Cara penularan lainnya adalah kontak non-genital, contohnya adalah bibir. Jadi bisa melalui penularan melalui bibir ya, mungkin dari berciuman hingga mungkin menimbulkan luka ya, ciuman tadi, maka bisa terjadi penularan. Dan pemakaian jarum suntik intravena, namun hanya sedikit kejadiannya, karena tadi kan yang penasun tadi paling bawah. Treponema pallidum masuk dengan cepat melalui membran mukosa utuh dan kulit yang lecet ke dalam kelenjar getah bening, masuk aliran darah, menyebar ke seluruh organ tubuh. Lanjut lagi masih di penularan di sini ya, untuk yang kontak langsung. Treponema pallidum bergerak masuk ke ruang interstisial jaringan dengan cara gerakan corkscrew, seperti membuka tutup botol. Jadi sambil masuk sambil berputar. Nah, beberapa jam setelah terpapar terjadi infeksi sistemik. Ini mungkin masuk peredaran darah atau melalui peredaran jarum limpe. Meskipun gejala klinis dan serologi belum kelihatan. Waktu berkembang biak Treponema pallidum selama masa aktif penyakit secara in vivo 30-33 jam. Kalau kita hitung
Ini kurang lebih hampir 3 hari ya, hampir 3 hari, 24 jam, 1 hari, 2 hari, 2 harian. Oke, lanjut lagi kita masuk yang ketiga, cara penularannya. Yang ketiga, ibu menderita sifilis ya, kemudian menularkan infeksi ke janinnya melalui plasenta pada stadium akhir kehamilan. Nah, di sini Treponema pallidum juga dapat menginfeksi janin selama dalam kandungan melalui transplasenta. Jadi melewat plasenta ditularkan kepada si janin ya dari ibu. Yang mengidap sifilis 3 tahun pertama ke janinnya dan menyebabkan cacat bawaan. Ini yang berbahaya, menyebabkan kecacatan pada si bayi. Seorang wanita yang hamil dengan sifilis aktif yang tidak diobati maka akan menularkan infeksi ke janin antara 40-70%. Jadi penularannya tidak begitu tinggi ya, masih 70%-an. Lanjut lagi, kita pindah di sini masih di ibu hamil tadi ya. Jadi sekitar 25% dari kehamilan ini mengakibatkan bayi lahir mati atau kematian. Beberapa bayi dengan sifilis kongenital, gejala pada saat lahir tidak kelihatan. Tetapi kebanyakan gejala akan nampak antara 2 minggu dan 3 bulan kemudian. Mungkin dia perlu waktu dulu masa inkubasi si bakteri tadi untuk menginfeksi si bayi. Diperlukan 2 minggu sampai 3 bulan. Gejala tersebut meliputi kulitnya luka, ruam-ruam, mungkin demam, lemah atau menangis suara serak. Bengkak hati dan limpa, anemia, infeksi hidung, dan berbagai cacat. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini masih kita pindah ke siklus hidup di sini. Yang pertama, Treponema pallidum berkembang biak dengan cara membelah secara transversal atau melintang. Suhu yang cocok untuk pertumbuhan Treponema pallidum adalah 30-37 derajat dan rentang pH-nya 7,2-7,4. Bakteri ini menjadi sangat invasif, patogen persisten dengan aktivitas toksigenik yang kecil dan tidak mampu bertahan hidup di luar tubuh host mamalia. Jadi dia berada di dalam tubuh ya. Untuk menginfeksi lebih kuat dia masuk dan berpindah-pindah menyebar ke seluruh tubuh. Mekanisme biosintesis lipopolisakarida dan lipid treponema sedikit. Kemampuan metabolisme dan adaptasinya minimal dan cenderung kurang. Jadi dia tidak begitu aktif dalam metabolisme dan adaptifnya minimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jalur seperti siklus asam trikarboksilat, komponen fosforilasi oksidatif, dan banyak jalur biosintesis lainnya. Lalu keseimbangan penggunaan dan toksisitas oksigen adalah kunci pertumbuhan dan ketahanan dari Treponema pallidum. Nah, masih di siklus hidup di sini teman-teman ya, bakteri ini juga tergantung pada sel host untuk melindunginya dari radikal oksigen. Karena Treponema pallidum membutuhkan oksigen untuk metabolisme tetapi sangat sensitif terhadap efek toksik oksigen. Jadi di sini dia tidak juga terlalu perlu banyak oksigen karena bisa menyebabkan efek toksik, tapi perlu juga oksigen. Nah, Treponema pallidum akan mati dalam 4 jam apabila terpapar oksigen dengan tekanan atmosfer 21%. Jadi di sini dia tidak begitu kuat ya karena terpapar oleh oksigen. Oksigen bersifat toksik bagi dia akan mati. Keadaan sensitivitas tersebut dikarenakan bakteri ini kekurangan superoksidase dismutase. Ini adalah yang mampu memusnahkan atau mengurangi dari paparan oksigen tadi. Juga katalase di sini ya, memecah ya dengan bantuan katalase untuk memecah perhidrol. Kemudian oksigen radikal scavenger di sini adalah yang memusnahkan radikal oksigen.
Superoksida dismutase ini yang mengkatalisis perubahan ion superoksida menjadi hidrogen peroksida. Jadi bahasa ini akan diuraikan nanti oleh katalase dan air tidak ditemukan pada bakteri ini. Ini jadi tidak begitu juga sebagai bakteri yang lengkap. Ada sisi positif dia memiliki kemampuan, sisi lain dia memiliki kelemahan. Nah, lanjut kita masuk ke manifestasi klinis. Apa saja yang terjadi? Yang pertama kita mulai dengan sifilis kongenital. Sifilis kongenital ditularkan dari ibu ke janin di dalam rahim. Seorang wanita yang hamil dengan sifilis aktif yang tidak diobati maka akan menularkan infeksi ke janin antara 40-70% di sini. Sekitar 25% dari kehamilan itu mengakibatkan bayi lahir mati atau kematian. Beberapa bayi dengan sifilis kongenital itu tidak menunjukkan gejala pada saat lahir, tapi kebanyakan gejala akan nampak antara 2 minggu dan 3 bulan kemudian. Jadi ini terulang seperti yang di awal tadi ya. Nah, masih di sifilis kongenital di sini. Sifilis kongenital itu gejalanya tersebut meliputi luka ruam, ya luka kulit, ruam, demam, lemah, menangis terserak tadi ya, bengkak hati, limpa, anemia, infeksi hidung dan berbagai cacat. Ini juga tadi di awal. Kemudian sifilis kongenital terdapat 2 stadium, yaitu sifilis kongenital dini dalam 2 tahun pertama kehidupan bayi dan sifilis kongenital berlanjut sampai setelah 2 tahun. Nah, kita pindah lanjut ke yang kedua, sifilis yang didapat atau acquired. Jadi sifilis yang didapat acquired ini menginfeksi manusia melalui 4 stadium, yaitu stadium primer, stadium sekunder, stadium di sini sifilis laten dan stadium sifilis tersier. Nah, kita uraikan ya satu persatu stadium-stadium ini sebagai berikut. Dimulai dahulu dengan stadium primer. Infeksi diawali dari munculnya daerah penonjolan kecil yang dengan segera akan berubah menjadi suatu ulkus, luka terbuka, tanpa disertai nyeri, disebut dengan canker atau cangker. Luka tersebut tidak mengeluarkan darah, jika digaruk akan mengeluarkan cairan jernih sangat menular. Jadi berpotensi nanti menularkan kepada orang lain. Luka atau ulkus terjadi yang tersering adalah pada penis, vulva atau vagina, anus, rektum, bibir, lidah, tenggorokan, leher rahim, jari-jari tangan dan bagian tubuh lainnya. Jadi hampir semuanya ya terkena di sini mengalami ulkus. Nah, kemudian ini dibagi menjadi yang pertama adalah stadiumnya primer. Jadi luka inilah yang merupakan tempat infeksi Treponema pallidum pertama kali. Luka tersebut hanya menyebabkan sedikit gejala sehingga seringkali diabaikan. Nah, luka biasanya membaik dalam 2-12 minggu dan penderita tampak sehat secara keseluruhan. Ini adalah awal si bakterinya menyesuaikan diri dengan hostnya. Nah, yang B, stadium sekunder. Apabila sifilis stadium primer tidak diobati, biasanya pada penderita akan mengalami ruam khususnya di telapak kaki dan tangan. Jadi akan terlihat ruam ya. Nah, penderita sifilis juga dapat menemukan adanya luka-luka di bibir, mulut, tenggorok, vagina, dan dubur. Nah, gejala-gejala yang mirip flu seperti demam dan pegal-pegal mungkin juga dialami pada stadium ini. Stadium ini ya biasanya berlangsung selama 1-2 minggu. Ya lumayan ya 1-2 minggu merasakan gejala yang tadi. Nah, kita pindah ke stadium 3 atau sifilis laten. Nah, ini memanjang ya. Apabila sifilis stadium 2 juga belum diobati, penderita akan mengalami sifilis laten. Hal ini berarti bahwa semua gejala penyakit akan menghilang, namun penyakit tersebut sesungguhnya masih bersarang dalam tubuh dan bakteri penyebabnya masih beredar di seluruh tubuh. Nah, pada kasus sifilis laten itu dapat berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Nah, lanjut lagi setelah stadium 3 masuk ke stadium 4 atau sifilis tersier.
Pada stadium 4, bakteri telah menyebar ke seluruh tubuh dan dapat merusak otak, jantung, batang otak, dan tulang. Pada fase ini, penderita tidak lagi menularkan penyakitnya. Gejala bervariasi mulai ringan sampai sangat parah. Nah, gejala ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu sifilis tersier jinak, sifilis kardiovaskular, dan neurosifilis. Nah, ini kita uraikan nanti ya. Lanjut di sini yaitu dengan menguraikan sifilis tersier jinak ya. Ini yang selanjutnya yaitu sifilis ini jarang ditemukan, benjolannya disebut dengan gumma, muncul di berbagai organ. Tumbuhnya perlahan, menyembuh secara bertahap dan meninggalkan jaringan parut. Nah, benjolan ini bisa ditemukan di hampir semua bagian tubuh. Tetapi yang paling sering adalah pada kaki, di bawah lutut ya, di lutut ya, batang tubuh bagian atas, wajah, dan kulit kepala. Nah, tulang juga dapat terkena yang menyebabkan nyeri menusuk yang sangat dalam yang biasanya semakin memburuk di malam hari. Ini tersier jinak. Lalu sifilis selanjutnya adalah sifilis kardiovaskular. Ini sistem peredaran darah yang diserangnya. Nah, sifilis kardiovaskular muncul 10-25 tahun setelah infeksi awal. Jadi lama juga ya. Pada tahap ini dapat terjadi aneurisma aorta atau kebocoran katup aorta. Jadi aorta ini adalah sebuah pembuluh ya, pembuluh arteri yang besar sekali yang bersambung dengan jantung. Ini mengalami kebocoran. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada, gagal jantung, atau kematian. Nah, selanjutnya adalah neurosifilis ya, bagian 5. Sifilis pada sistem saraf dan terjadi pada sekitar 5% penderita yang tidak diobati. Jadi intinya penderita yang tidak diobati itu akan menyebabkan parah penyakitnya semakin lama makin tambah ya. Neurosifilis terdapat 3 jenis utama, yaitu neurosifilis meningovaskular, neurosifilis paretik, dan neurosifilis tabetik. Dan masing-masing ini memiliki karakteristik masing-masing. Nah, kita mulai dengan neurosifilis meningovaskular. Neurosifilis meningovaskular merupakan suatu bentuk meningitis kronis. Gejala yang terjadi tergantung kepada bagian yang terkena, apakah otak saja atau otak dengan medula spinalis. Nah, jika hanya otak saja terkena, maka akan timbul sakit kepala, pusing, konsentrasi yang buruk, kelelahan, dan kurang tenaga, sulit tidur, kaku duduk, pandangan kabur, kelainan mental, kejang, pembengkakan syaraf mata, ini adalah papiledema, kelainan pupil, gangguan berbicara atau afasia, dan kelumpuhan anggota gerak pada separuh badan. Ini bila menyerang pada otak ya, di sini sebagai susunan saraf pusat. Nah, lanjut lagi di sini ya, kita ke neuromeningovaskular di sini. Jika menyerang otak dan medula spinalis, gejalanya berupa adalah apa saja. Jadi di sini yang pertama adalah kesulitan dalam mengunyah, menelan, dan berbicara. Ini parah ya. Lemah dan penciutan otot bahu dan lengan. Kemudian peradangan sebagian dari medula spinalis yang menyebabkan hilangnya pengendalian terhadap kandung kemih, serta kemampuan mendadak kelumpuhan mendadak yang terjadi ketika otot dalam keadaan kendor, paralisa flasid. Mungkin saja dengan menyebabnya hilangnya pengendalian terhadap kandung kemih, ini penderitanya akan mengalami mungkin mengompol atau gangguan dalam berkemih ya, karena berkemih ini dengan cara mengkontraksikan, merelaksasikan otot. Jadi dengan kontraksi otot maka akan kita bisa berkemih ya, mengeluarkan air kemih. Ini akan tidak terjadi pada ini ya,
karena gangguan di sini. Kemudian yang B, neurosifilis paretik. Nah, apa saja di sini? Neurosifilis paretik ini adalah kelumpuhan menyeluruh pada orang yang kena sifilis. Berawal secara bertahap perubahan perilaku usia 40 sampai 50 tahun di sini ya yang terjadi. Dan pastinya di sini ada beberapa gejala yang terlihat, yaitu gejala apa saja di sini. Nah, kemudian perlahan mereka juga mengalami demensia. Demensia ini seperti pikun atau lupa ingatan. Gejala-gejalanya berupa kejang, kesulitan dalam berbicara. Di sini karena paretik ini paralisis ya, lumpuh. Kelumpuhan separuh badan yang bersifat sementara, mudah tersinggung. Kesulitan dalam berkonsentrasi, kehilangan ingatan, sakit kepala, sulit tidur, lelah, kemunduran dalam kebersihan diri dan kebiasaan berpakaian, perubahan suasana hati, kemudian lemah dan kurang tenaga, depresi, hayalan akan kebesaran dan penurunan persepsi. Nah, lanjut lagi ya di sini teman-teman, masih di manifestasi. Ini adalah neurotabetik. Nah, neurotabetik sering disebut juga dengan tabes dorsalis. Jadi neurotabetik ini merupakan suatu penyakit medula spinalis progresif. Jadi progresif ya terjadi, kemudian cepat ya, timbul secara bertahap. Gejala awalnya berupa nyeri menusuk sangat hebat pada tungkai, hilang, timbul secara tidak teratur. Nah, pada penderita berjalan goyah di sini, terutama pada keadaan gelap dan berjalan dengan kedua tungkai terpisah jauh. Kadang sambil menggentakkan kakinya. Nah, di sini terjadi juga pada bibir, lidah, dan tangan, seluruh badan juga mengalami gemetaran ya si penderita yang terkena sifilis tabetik ini. Nah, masih ya di neurosifilis tabetik, penderita tidak terasa atau tidak merasa kandung kemihnya penuh sehingga pengendalian kandung kemih hilang, dan sering mengalami infeksi saluran kemih juga dapat menyebabkan impotensi pada pria yang terkena sifilis ini. Nah, tulisan tangannya sedikit lalu miring dan tidak pernah dapat dibaca oleh orang lain. Mereka juga mengalami kejang disertai nyeri di berbagai bagian tubuh, terutama di lambung. Jadi cukup banyak di sini ya untuk neurotabetik di sini. Nah, lanjut lagi masih di neurosifilis tabetik di sini. Kejang lambung itu dapat menyebabkan muntah karena kejang tadi akan menekan isi lambung dan menyebabkan muntahlah si penderita tadi. Nah, kejang juga terjadi pada rektum, kandung kemih, dan pita suara. Rasa di kaki penderita berkurang sehingga dapat terbentuk luka di telapak kakinya. Nah, luka ini pernah menembus sangat dalam dan pada akhirnya sampai ke tulang di bawahnya. Jadi ini luar biasa sekali ya menginfeksinya. Karena rasa nyeri sudah hilang, maka pasien penderita dapat mengalami cedera. Nah, dengan berakhirnya neurosifilis tabetik tadi, maka berakhir sudah materi kita bahas mengenai secara detail bakteri sifilis, yaitu Treponema pallidum, penyebab raja singa atau lues ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.